Di sini tuh jamaah ya majelis terhormat di sini. Bicaramu seperti anak pasar gitu ya. Bukan seperti itu. Iya, tarik ucapanmu tuh, tarik ucapanmu. Tarik ucapanmu. Bukan bahasamu itu bahasa nggak sopan di sini. Di sini ada jenderal, di sini ada ketua Paradin, di sini ada dokter, orang-orang yang bermartabat. Tarik dulu ucapanmu. Di Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Saudara, bagaimana di Prancis, negara kelahiran John Calvin? Jumlah ateis, orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak mau tahu tentang agama terus meningkat. Hari ini jumlahnya 31% dari penduduk Prancis sendiri. 31%. Yang terbanyak adalah kaum muda generasi milenial. Berapa jumlah orang Protestan di sana? Orang Reform di Prancis tempat John Calvin. Jawabnya adalah 3%. Pekan lalu saya kan jalan-jalan di luar kota, di state New York. Itu dalam berapa perempatan itu sudah masjid dan banyak orang ini pakaian jalabiah dan banyak muslimnya di situ. Ada orang putih, orang hitam dan sebagainya itu. Bahkan sholat Jumat itu sampai ke jalan, jemaahnya tuh sampai ke jalan. Bahkan ada misionaris tuh kaget, terheran-heran kan, dia menyebarkan selebaran itu, pamflet tentang kekristenan itu. Mereka bingung lihat penuhnya masjid seperti ini. Dan di New York itu pertumbuhan masjid sangat pesat. Sekarang udah berapa ribu ya. Kemarin itu sekitar 1.400, sekarang udah lebih. Karena setiap hari itu ada deal-deal yang gereja dijual dan sebagainya. Info yang menarik, ada jemaah kita ini kerja di Pentagon. Tahu Pentagon kan, yang tempat Gedung Putih itu. Ya. Itu di sana sudah ada ini tempat sholat, bahkan ada tempat untuk musola, sholat Jumat. Bukan berarti kekristenan menurun. Karena kekristenan, kaki dia akan dipindahkan ke Asia. Makanya kekristenan yang paling dahsyat di akhir zaman itu di Asia, di akhir zaman. Bukan di Eropa lagi, memang betul. Tapi bukan berarti Eropa itu jadi apa? Jadi semua jadi Islam. Bukan. Dia kan ngomong gereja akan punah. Bukan gereja akan. Dia bilang gereja akan punah di Eropa. Ada betulnya, tapi bukan di Asia, bukan. Karena yang paling dahsyat nanti gereja terbesar dan paling top di seluruh muka bumi itu adanya di Indonesia. Makanya ada seminar Asia Empower 21. Itu gua hadir di situ. Di situ yang ngumpul nabi-nabi. Makanya dengerin. Jangan supaya kita paham apa artinya. Eropa dibanding Asia, nanti Indonesia jauh lebih dahsyat dari Eropa. Kekristenannya gitu loh. Kalaupun mereka berkurang larinya ke dukun gitu loh, bukan lari ke Muslim. Karena Muslim nanti akan larinya ke Kristen gitu loh. Silakan. Oke. Jadi saya menanggapi dua negara dulu ya, Kak ya. Santai aja, nggak usah emosi. Gitu. Gue gak emosi kok, gimana sih? Kalau di Jerman menurut Benny Solihin, pendeta Benny Solihin ini, itu gereja itu diprediksi akan kosong. Kenapa? Karena cenderung mereka nih ternyata orang-orang Jerman itu juga main dukun gitu loh. Sudah nggak percaya lagi gereja. Bukan lari ke Islam. Iya, nggak masalah. Ini kan nggak ada masalah mau kemana gitu. Jelas ini. Eropa lari ke dukun tuh, betul, setuju. Kayak si Rudi kan larinya ke dukun, si Bom sama. Iya, taruh loh Kak. Jadi ini di Jerman loh ya. Ternyata di daerah-daerah barat seperti Jerman yang begitu maju, ternyata masih main dukun gitu ya, meninggalkan gereja. Apa sih yang ditinggalkan? Artinya dia sudah tidak percaya lagi kalau ada Tuhan di sana di gereja. Dia lebih percaya Tuhan di luar gereja. Artinya dia lebih percaya kepada
komat kamit mulutnya Mbak Dukun kan gitu. Itu untuk di daerah Jerman. Mencari Sebentar ya. pembimbing rohani itu Mas. Iya Mencari betul. pembimbing Yang rohani. kedua adalah di Inggris. Di Inggris itu menurut berita dari London gitu, 2% penduduknya itu ke gereja pada hari Minggu. Baru 2% saja. Sisanya mereka enggak ke gereja, entah kemana. Yang jelas di hari Minggu di Inggris hanya 2% penduduk Inggris ke gereja. Diprediksi dan ramalannya pendeta Beni Solihin pada 2040 yang akan datang, ya, gereja di Inggris akan punah, artinya blas angine. Itu dari saya Pak Jul. Ustaz Tata silakan Ustaz. Iya. Jadi kalau memang punah di Eropa itu ya wajar ya. Karena memang apalagi Islam dari dulu sulit berkembang itu. Karena kecanggihan dunia maya itu belum tidak seperti sekarang. Jadi yang diberitakan di koran, TV, ya menjelek-jelekan Islam melulu. Tapi mereka kan pinter sekarang. Ketika menemukan sebenarnya benar nggak Islam itu seperti ini? Ya ternyata nggak benar. Akhirnya mereka memilih ya Islam, atau kalau tidak memilih Islam mendingan tidak bertuhan. Ateis. Karena gini, ya ngapain gitu loh. Mau ikut ajaran nggak jelas tentang ketuhanan nggak jelas. Syariat-syariat nggak ada. Nah, supaya rame, kata Bang Luga, ya konser-konser aja pakai gitar listrik gitu ya. Nah itu sebenarnya mereka itu bukan masalah ketuhanan kayak gitu. Pokoknya musik-musik gitu. Untuk menarik jemaah. Padahal mereka itu udah nggak ngerti ketuhanan mereka yang hadir itu. Gitu. Sehingga apa? Makanya kayak di Indonesia ini, ya sulit. Apalagi sekarang ada Zoom. Kita umat Islam berdakwah pakai dalil tentang ketuhanan, syariat, perdebatan pakai dalil. Ya misal karismatik mau disebarkan di sini, siapa ketuanya? Yang kita tahu kan cuma Bang Luga. Terus ya Bang Luga jangankan ke Islam, sama temannya sendiri udah kayak gitu. Jadi sulit. Agama yang kuat itu kitab sucinya dijaga, dipakai. Seperti itu. Itu baru bisa berkembang. Ya menurut saya itu dimanapun semakin sulit. Agama-agama seperti itu. Gitu loh. Mendingan ya apa ya. Kalau kita dakwah pakai kitab suci gak bisa. Gampang dipatahkan. Mau pakai apa? Gitu. Oke silakan Pak Bima. Pakai gitar. Silakan Pak Bima. Saya dulu. Iya. Oke. Kalau saya bilang konser, dengerin ya. Kalau saya bilang konser pakai gitar listrik, kenapa saya ngomong gitu? Ya karena tangan kanannya Tuhan itu pemimpin musik, Lucifer. Lucifer itu bukan tukang pukul, tapi pemimpin musik. Yang tukang pukul itu Mikael. Nah, Lucifer itu pemimpin musik. Kenapa harus dibikin pujian dan penyembahan? Ya karena mengembalikan apa yang hilang itu, yang dicuri, yang udah dibawa sama Lucifer itu dibikinlah di dunia ini musik-musik seperti Ariel Peter Pan, BCL. Sekarang yang ngetop siapa? Ariel. Yang ngetop siapa? BCL. Terus siapa lagi tuh? Indonesian Idol. Itu kan sebenarnya refleksi-refleksi nyanyian-nyanyian yang bukan memuliakan nama Tuhan, memuliakan diri sendiri, memuliakan janda yang udah didapatkan dia bertahun-tahun baru dapat. Padahal Tuhan itu maunya kita bermusik untuk dia. Lucifer aja pemimpin musik, rajanya setan aja pemimpin musik. Maka Lucifer membuat musik-musik seperti misalnya DJ Una, dus di diskotik. Itu kan semua cara-cara Lucifer untuk menghancurkan dunia ini dengan musik-musiknya. Dengan pemujaan-pemujaan birahi, pemujaan diri sendiri, pemujaan wanita. Itulah caranya Lucifer menghancurkan orang melalui musik. Makanya sekarang orang-orang Islam juga banyak kok yang dugem-dugem itu. Dugem-dugem itu apa? Itu kan sebenarnya musiknya Lucifer yang telah dicuri dari sorga. Dibikinlah di muka bumi, ya kan? Yo, bisa nggak terlalu bergeser dulu Kak? Ya, jangan terlalu bergeser dulu kalau Lucifer deh. Nah, gini. Ya. Kan orang Kristen nggak usah jauh-jauh ke Eropa, di tanah Batak deh yang basis Kristen. Di sini apa? Kemana larinya? Ke dukun semua. Bisa Jadi, begitu? Karena nggak penuh Roh Kudus kayak si Ruda masih bom larinya ke dukun. Sama kasusnya di Eropa. Nggak tahu lah. Ya udah Pak Bima dulu, Pak Bima. Sekarang saya tanya, bentar dulu, jangan ke Bima dulu. Kan ini kan gue Kristen, karena Kristen yang lu bantah. Kasih waktu gue sedikit. Jadi gini,
Nah, orang Kristen, emang apa sih bedanya orang Kristen di Eropa sama di Tanah Batak? Kan sama-sama basis Kristen. Di sini juga HKBP juga bantuan Jerman, sponsor dari Jerman gitu. Kenapa orang Batak banyak berdukun? Ya karena tidak punya Roh Kudus. Kenapa orang Eropa tidak lari ke dukun? Karena nggak punya Roh Kudus. Karena gue bilang tadi, mereka tidak mau ada mujizat, mereka hanya mau rutinitas. Kayak Katolik juga rutinitas, nggak mau ada kuasa mujizat yang tiap hari gue khotbahin gitu loh. Makanya nanti orang Eropa akan lari ke ateis, akan lari ke perdukunan, agnostik. Bukan lari ke Islam, salah besar. Islam malah lari ke Kristen. Makanya Ustaz Mogoginta mengatakan pemurtatan terbesar di seluruh dunia itu adanya di Indonesia. Jadi lo harus tahu jalur-jalurnya, karena nabi-nabi juga mengatakan Eropa lari ke ateis, Islam bukannya makin berjaya, bukan, Islamnya lari ke Kristen. Itu siklus betul, Eropa itu akan runtuh kekristenannya, betul, tapi larinya ke ateis, ke Ya, agnostik. oke, sudah kita dapat poinnya ya. Eropa akan lari dari kekristenan. Ya sudah cukup ya Gaya. Silakan Jenderal Bima untuk memberikan tanggapan. Mengerti Islam. Terima kasih Bang. Suara saya jelas ya Bang ya? Jelas. Baik, terima kasih. Jadi proses sekularisme dan individualisme di Eropa itu pada tahun 1800 sampai dengan 1940 agama Kristiani hanya menjadi panduan moral budaya pada era modern. Kemudian pada tahun 1950 sampai dengan 1960-an muncul panduan moral budaya baru yang dapat menggantikan institusi agama. Kemudian masuk ke ideologi postmodern, itu merombak modernisme dan tradisi agama melalui proses individualisasi. Kemudian 40 sampai dengan 50 tahun kemudian, setelah dua generasi berikutnya, tidak lagi ada yang ke gereja. Ini perkembangan dari proses sekularisme dan individualisme di Eropa. Nah, kemudian kenapa ini terjadi? Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin canggih dan sangat mudah diakses. Sehingga berdasarkan perkembangan tersebut, perkembangan anak-anak muda semakin kritis dalam mensikapi sebuah dogma atau doktrin yang disandingkan dengan perkembangan sains atau ilmu pengetahuan dalam mencari sebuah kebenaran. Jadi di sini saya berpendapat bahwasanya anak-anak muda sekarang ini cenderung kritis, mempertanyakan apa dan bagaimana. Ini yang saya perhatikan saat ini. Karena saya sering sekali berdiskusi juga dengan anak saya sendiri, dia tuh sering bertanya, kenapa bisa begini, kenapa begini, dan sebagainya. Inilah yang terjadi, jadi pergeseran demi pergeseran, perlahan, orang-orang itu semakin menjauh dari dogma yang dianggap keliru. Jadi kebetulan saya juga hidup di sana itu hampir 2 tahun. Memang betul apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Pendeta, bahwa gereja-gereja itu sekarang sudah sepi anak-anak muda. Itu fakta. Saya 2 tahun di sana. Yang ada adalah nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah lanjut usia, itu pun hanya beberapa orang saja. Ini saya perhatikan. Dan anak mudanya kemana? Anak mudanya cenderung, ini kecenderungan dia melaksanakan keinginannya dia masing-masing. Justru yang banyak saya perhatikan, di sana itu ada penjualan narkoba tapi terbatas. Jadi di pinggir-pinggir toko itu banyak sekali anak-anak muda yang sambil nongkrong duduk-duduk, sandaran di tembok-tembok gitu, sambil ngisep itu, karena orang dibatasi membelinya. Dijual tapi terbatas. Kemudian yang kedua, memang betul tadi yang disampaikan Bang Luga, tapi tidak 100% benar. Datangnya para pengungsi
itu di sana menambah kepercayaan masyarakat setempat dengan melaksanakan dialog, dengan melaksanakan saling bertemu, tatap muka dan sebagainya, mencari kebenaran-kebenaran. Apa sih sebenarnya Islam itu? Karena memang ada sebagian orang yang sama sekali tidak kenal dengan Islam. Kemudian dia bertanya, kemudian mulai dia berubah dan sebagainya. Inilah saya kira ini saja Bang Zul sedikit dari saya, yang saya tahu, yang saya pahami dengan mata saya sendiri dan beberapa artikel yang ada yang saya baca dari perkembangan sejarah sekulerisme dan individualisme yang terjadi di Eropa. Demikian Bang, terima kasih. Oke, saya tambah sedikit lagi ya. Ada ucapan Yesus yang mengatakan yang terdahulu akan menjadi terkemudian dan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Ini adalah ucapan Yesus dalam kitab Injil. Apa maksudnya? Itu yang saya bilang tadi. Zaman dulu Injil itu datang dari Eropa. Tetapi di zaman akhir Injil itu akan berkuasa di Asia. Eropa bukannya berarti bukan jadi gereja punah di Eropa, tetap ada, tetapi tidak sehebat yang ada di Asia. Nah, Muslim Timur Tengah itu dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan kambing domba karena Nebayot akan bergabung, memegang satu Yahudi, 10 dari bangsa-bangsa akan memegang jubah orang Yahudi. Jadi Islamnya eksodus ke Kristen yang Eropa itu makin menipis memang, tapi nggak punah, nggak. Ini munculnya si orang ini juga nggak boleh kita kelewatan terus melibat punah, nggak bisa juga begitu. Berkurang iya, tapi bukan punah. Jangan juga kita sembarangan mulut kita ini membuat statement-statement yang tidak disuruh Tuhan. Karena nabi-nabi itu ada. Untuk ramalan-ramalan itu tanya nabi, bukan tanya pendeta. Ini malah tanyanya itu kabar. Lucu kan? Untuk tuntunan masa depan itu, untuk ramalan itu tanya nabi, jangan tanya wartawan. Dia ini nanya menurut pendapat orang. Pendeta inilah pendeta ini apa? Pendeta ini suka membuat khotbah-khotbah yang tidak dituntun oleh nabi-nabi Tuhan. Nah, yang benar itu adalah nubuatan para nabi ya. Salah satunya udah saya kasih link di sini ya. Kalian coba baca nih link yang saya kasih nih. Ya, di sini ada link. Ya, link dari Samuel Doktorian. Itu jelas Eropa akan jadi apa? Ya, nanti. Oke, cukup ya Kak ya. Di sini ada Ki Yunus yang kebetulan juga salah satu pengurus mualaf di Amerika. Assalamualaikum Ki Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami perlu laporan dari Pak Yunus ini, bagaimana perkembangan Islam di Amerika dan bagaimana keadaan gereja-gereja yang ada di wilayah Aki Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semakin hari semakin banyak orang yang masuk Islam. Ya, dari masjid-masjid yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui itu tentu lebih banyak gitu ya. Terus yang masuk Islam itu bukan cuma manusianya saja, tapi juga gerejanya itu. Salah satu yang kita miliki ini Masjid Kebanggaan kita dulu gereja. Allahu Akbar. Ya, di sekitar kanan kiri saya itu Washington DC dan area yang setahu saya saja itu sudah ada 8 gereja yang jadi masjid. 8 gereja. 8 gereja. Allahu Akbar. Jadi masjidnya. Itu cuman areal ini. Kalau Jabodetabek itu masih lebih besar, lebih kecil dari itu. Washington DC dan sekitarnya. Ya. Terus antusias umat orang Amerika tuh tentang Islam itu sangat baik gitu. Mereka dulunya kan yang memandang negatif tentang Islam karena taunya dari media, nah itu di framing. Tapi begitu interaksi dengan umat Islam, dengan
akhlakul karimah gitu. Mereka semakin tertarik mempelajari Islam dan banyak yang masuk Islam. Ya. Menurut laporan teman saya lagi bersin. Laporan VOA beberapa tahun yang lalu itu warga Amerika yang masuk Islam per tahun itu 100.000. 100.000 per tahun berdasarkan data VOA. Ya. Ya tentu hal ini terjadi juga di Eropa. Di Eropa juga ramai sekali tuh, Perancis, Jerman, Swedia, bahkan Itali. Bukan itu. Dekatnya apa itu namanya? Di Roma itu ada masjid yang dulunya gereja. Saya lihat di channel mana kemarin ya, di berita. Ya, alhamdulillah perkembangannya sangat baik di sini. Ya tentu walaupun presentasinya masih termasuk kecil dibanding yang lain, tapi progresnya baik. Grafik pertumbuhan Islam itu sangat baik. Bahkan pekan lalu saya kan jalan-jalan di luar kota, di state New York. Itu dalam berapa perempatan itu sudah masjid dan banyak orang ini pakaian jalabiah dan banyak muslimnya di situ. Ada orang putih, orang hitam dan sebagainya itu. Bahkan sholat Jumat itu sampai ke jalan, jemaahnya itu sampai ke jalan. Beberapa waktu yang lalu ya saya share ke Pak Amir kalau nggak salah ya. Iya. Yang imamnya dari Indonesia. Bahkan ada misionaris tuh kaget, terheran-heran kan, dia menyebarkan selebaran itu, pamflet tentang kekristenan itu. Mereka bingung lihat penuhnya masjid seperti ini. Dan di New York itu pertumbuhan masjid sangat pesat. Sekarang udah berapa ribu ya. Kemarin itu sekitar 1.400, sekarang udah lebih. Karena setiap hari itu ada deal-deal yang gereja dijual dan sebagainya. Bukan ini salah satu yang dibeli? Ya mana? Ini yang ada di gambar. Ini punya kami itu dulu gereja. Ya. Oke. Iya. Jadi gereja itu udah kosong bertahun-tahun ya, bukan masih aktif terus dijual, enggak. Karena jemaahnya susut habis, lah mereka kan harus bayar air, listrik dan lain sebagainya. Kalau tidak ada pemasukan, tidak ada jemaat kan nggak ada pemasukan, nggak ada perpuluhan, maka dijual lah. Ya dijual. Kami beli, ya alhamdulillah bangunannya itu lumayan bagus. Ya ini video-video yang kemarin dikirim ke Yunus, banyak mualaf-mualaf di sini yang saya dokumentasikan di sini. Banyak sekali ini. Ya, itu sebagian saja ya. Karena banyak kejadian yang nggak terlibat gitu oleh teman-teman saya dan saya sendiri. Ini masih loading ya ini. Karena lama nggak dibuka jadi loading Pak Jo. Pengunduran gagal. Berarti udah ini. Dan yang terbaru masih banyak di sini. Ya ini yang terbaru bisa itu. Mungkin dari bahkan info yang menarik, ada jemaah kita ini kerja di Pentagon. Tahu Pentagon kan yang tempat Gedung Putih itu. Ya. Itu di sana sudah ada ini tempat sholat, bahkan ada tempat untuk musola, sholat Jumat. Hebat nggak? Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Di Kongres, kalau di Kongres itu kalau ini gedung DPR-nya Amerika, itu juga sudah ada sholat Jumat karena banyak karyawan yang Muslim dan Muslimat di situ. Bahkan anggota parlemen dan juga dari arminya ada, sudah banyak yang Muslim ya? Banyak sekali, kalau dari angkatan bersenjata itu banyak sekali, terutama mereka-mereka yang bertugas misalkan di Afghanistan, tugas di Irak gitu ya. Mereka melihat begitu taatnya gitu, spiritnya itu begitu kuat. Mereka mempelajari apa sih yang membuat mereka bisa berpegang sama agama dan menomorduakan kehidupan dunia itu.
Kalau di Amerika orang lebih mengejar ini dunia, menomorduakan kehidupan akhirat itu. Tapi ini orang-orang Afghanistan, orang ini kok begini hidupnya. Seorang komander itu masuk Islam. Bahkan nanti saya cari linknya salah. Ini mantan marinir Amerika, begitu bencinya sama umat Islam karena waktu perang, namanya perang kan, waktu penyerbuan Irak itu temennya banyak mati ditembak oleh pasukan Irak gitu. Terus dia marah banget begitu karena yang nembak kan pakai jubah, pakai surban gitu kan pasukan musuh. Itu pulang ke Amerika ngelihat orang apa namanya Islam itu pengen nempeleng, pengen gambar, pengen habisi gitu. Terus tapi kalau saya cuma matiin 1-2 orang terus saya ditangkap, rugi. Efeknya terlalu kecil, kerugian terlalu besar. Terus dia punya planning ini meledakkan masjid di Texas itu. Dia kan ahli strategi kan, disamperin dulu. Kira-kira konsentrasi orangnya itu di titik mana, pas hari apa, dia pelajari sudah ini oke, hari Jumat yang tepat. Setelah itu dia mondar-mandir kan, kelihatan dari CCTV masjid juga. Terus ketahuan sama marbot masjid, ditanya, ada yang bisa saya bantu? Kayaknya Anda bingung atau belum pernah kemari ya? Oh, dia dalam hatinya oke. Saya mau masuk ke dalam. Mungkin saya lihat di dalam mungkin ada gudang senjata atau alat-alat ini sekalian untuk alasan untuk dihabisi gitu. Terus dia dipersilakan masuk, diajak ke ini ruangan perpustakaan. Ditunjukin buku-buku tentang ini, terus oke. Ada ruangan apa lagi dan minta pintu itu dibuka, ini kamar mandi, ini semua ditunjukkan, nggak ada yang disembunyikan istilahnya. Oh ternyata juga nggak ada senjata atau peledak atau apa yang membahayakan. Terus dikasih buku, bukunya itu judulnya Why Islam, kenapa harus Islam gitu kan. Ya dia baca-baca terus kok justru malah masuk akal. Terus dia balik lagi tanya jawab malahan tentang seputar Islam gitu, tentang hukum-hukum Islam, kenapa harus membunuh. Setelah dijawab dengan baik terus dikasih Quran. Coba baca nih Quran yang ada terjemahannya bahasa Inggris. Bergetar dia baca itu, ternyata tidak sama dengan yang di pikiran dia gitu. Seolah-olah Islam itu bengis, pembunuh, ya tukang penggal kepala. Ternyata ajarannya menemukan membunuh satu orang sama dengan dosanya membunuh orang sedunia, dan menyelamatkan nyawa satu sama dengan menyelamatkan balanya menyelamatkan orang sedunia. Mulia banget, nggak ada di Kristen seperti ini. Terus hukum-hukum tentang keadilan itu lebih make sense gitu. Yang biar ada efek jerah gitu. Terus lama-lama pasti dia convince masuk Islam sekarang. Sekarang dia udah jadi imam besar di Texas, salah satu masjid di Texas. Masya Allah. Orang bule, mantan marinir gitu. Oke baik, Akinda Yunus, kita dengerin dulu lagi videonya. Ada ini pendeta di Indonesia namanya pendeta Benny Solihin memprediksi itu gereja di Eropa itu akan sebagian akan punah, terutama di Inggris punah, di Jerman udah pada kedukun, gitu ya. Kita dengerin videonya lagi deh, seperti apa negara lain yang ada di Eropa. Silakan Pak Jul. Di Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Saudara, bagaimana di Prancis, negara kelahiran John Calvin? Jumlah ateis, orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak mau tahu tentang agama, terus meningkat. Hari ini jumlahnya 31% dari penduduk Prancis sendiri. 31%. Yang terbanyak adalah kaum muda, generasi milenial. Berapa jumlah orang Protestan di sana? Orang reform di Prancis tempat John Calvin. Jawabnya adalah 3%.
3%. Kita memperingati 500 tahun reformasi, tapi saya nggak yakin kota-kota ini memperingati. Lalu buat apa kita peringati? Di sana hanya ada sebatang nyala korek api kecil yang tidak membakar apapun, yang tidak bisa menyalakan sepuntung rokok pun. Tapi yang menjadi serius adalah ketika kita mulai mencari tahu apa sebabnya sih kekristenan di sana itu menurun. Saudara, ada banyak faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Belum ke faktornya, stop dulu Pak Jul. Kekristenan di Eropa itu menurun. Kita tanggapi dulu Pak Jul, dulu, Bang Di. Prancis dan Belanda. Ya, laporan Belanda juga sama dengan Inggris, 2040 akan punah ramalannya. Kalau di Prancis itu ateis meningkat 31%, utamanya kaum muda. Tempatnya John Calvin lahir, pendiri daripada Reform dan Protestan. Di sana sisa 3% sampai saat ini. Artinya apa? Ramalan atau prediksi ini bisa menjadi kenyataan. Karena ini terbukti sudah di zaman sekarang ini. Tempatnya John Calvin lahir itu loh. Pendiri Reform dan Protestan itu di Inggris. Penganutnya sisa 3% dari penduduk Inggris. Kira-kira begitu laporannya. Silakan yang lain. Saya sedikit. Ya. Jadi gini, saya ketika mendengar dari Pak Bima, Ustadz Yusuf, itu luar biasa. Memang yang saya rasakan seperti itu. Jadi kita kalau ingin kuat pemurtatan mencegah, ya dengan dua itu. Yang saya ambil dari Pak Bima adalah dialog. Dengan adanya pengungsi dulu akhirnya ada pengenalan ini loh Islam. Nah di sini di JCC sudah ada dialog itu. Karena kalau pakai dialog kita kuat. Karena dalil-dalil kita itu kan Islam itu identik dengan tidak akan kita melakukan apapun tanpa dalil. Sehingga kita selalu berdalil. Nah ini kalau pakai dialog, kita luar biasa, saudara-saudara kita. Yang kedua, saya ngambil dari Ustadz Yusuf tadi. Bahwasannya, Islam tidak berkembang dari dulu karena ditakut-takutin. Ternyata ketika dunia maya sudah tersebar, ternyata mereka tahu dengan sendirinya, oh Islam seperti itu. Nah, kami di Indonesia terutama, di JUM JCC, makanya saya suka kajian. Jadi di samping dialog juga ada kajian yang menjawab fitnah-fitnah. Misalnya Islam itu, oh Nabi Muhammad itu seperti ini nih, kita luruskan. Majelis ilmu ya Ustaz. Iya. Nah di Al-Quran itu gini-gini, katanya ini mengajarkan membunuh apa? Kita luruskan. Karena seperti itulah di Eropa dari dulu itu. Tidak ada yang meluruskan, tidak berani. Akhirnya setelah ada kebebasan, maksudnya orang kadang-kadang tidak dialog tapi mencari sendiri mereka. Akhirnya menemukan kebenaran. Ya makanya menurut saya kalau di Indonesia sulit pemurtadan itu sebenarnya. Selagi masih ada dialog, masih ada yang, kan sekarang banyak kan channel-channel, konten-konten yang melintir Al-Quran itu banyak sekarang. Nah ini harus diluruskan. Makanya alhamdulillah kita juga di JCC itu ya ada itu. Tanya jawab, meluruskan, nanti ada yang bertanya, Ustaz katanya gini. Oh itu maksudnya, ini pengaruh besar ini untuk mencegah pemurtadan. Gitu, Daeng silakan. Ya, yang lain silakan. Yang jelas saya juga prihatin toh. Ini sebenarnya ini Pendeta Beni Solihin ini informasi dari mana? Ya kami hanya berdasarkan apa pendapat Beni Solihin. Apakah ini mewakili gerejanya, apakah mewakili Kristen yang ada di Indonesia? Ya kami juga nggak bisa memberi keputusan, memberi pendapat gitu ya. Yang jelas ini kami reaksi. Agar apa tujuannya ya? Silakan saja mau percaya atau tidak. Yang penting memang ada fakta laporan tadi oleh Pak Yunus yang ada di seputaran Amerika, Washington DC. Jadi sana itu udah 8 gereja yang berubah menjadi masjid. Gitu ya. Jadi ini kalau mau dikorelasikan bisa iya bisa tidak. Kan begitu. Tapi ini terserah Anda yang bisa memberikan pendapat. Tentu pendapat yang bijak. Gitu ya. Kalau Pak Luga tadi mendengarkan ini, Luga Tambunan agak segitu shock ya.
apa ya? Kenapa ya? Sepertinya ini cambuk buat lu gak Tambunan dan kawan-kawan. Bahkan menyalahkan Rudi Yohanes sama Pak Bom Bom. Apa hubungannya coba Pak Luga ini? Ya Apa silakan. hubungannya? Mungkin Luga mau komentar Mas Andi. Ya silakan enggak. Apa hubungannya kira-kira itu? Ini Perancis loh 2040 punah juga. Aduh Belanda punah. Habis ini Batak. John Calvin lahirnya di Perancis, pendiri itu pendiri daripada Reform dan Protestan, ya jemaatnya tinggal 3% dari penduduk Inggris. Bayangin nggak gitu loh. Kalau lu nggak hati-hati, lu sebenarnya jangan di Indonesia dulu nggak. Mending lu kenabian lu pamer di sono gitu loh. Supaya gereja jangan sampai punah di sana nggak. Begini kan gini, kan yang kan gini ya, gue bilang sama lo berapa kali, kalau kita ingin belajar tentang ketuhanan, kita harus belajar 5 jawatan. 5 jawatan itu bukan cuma dipimpin pendeta, ada nabi, ada rasul, ya. Yang lebih hebat di antara 5 jawatan inilah nabi dan rasul. Kerjanya nabi dan rasul itu adalah menginvasi satu benua atau satu gereja untuk dibuat lahan baru. Kerjaan nabi dan rasul itu adalah buka lahan-lahan kosong. Jadi lu jangan pusing dengan barang stok-stok lama. Kita butuh barang baru bro, sama seperti dagangan. Eropa itu udah ibarat kata tuh udah barang lama, kita butuh stok-stok baru. Jadi lu jangan pusing mikirin stok lama yang mau busuk. Ya kalau yang mau busuk ya kalau mereka seperti si Rudi ya busuk lah kan gitu kan. Hanya kita ini gerejanya ini sifatnya menguasai. Misalnya nih Indonesia diinvasi oleh Nabi dan Rasul. Loh, Nabi dan Rasul itu justru dibutuhkan itu di wilayah-wilayah baru. Kan Yesus bilang jadikanlah segala bangsa muridku. Kita butuh lahan-lahan segar seperti Timur Tengah, Indonesia. Itu yang mau ngapain? Udah tua bangka masih diurusin, udah nenek-nenek, udahlah tidur aja dulu Eropanya. Istirahat yang benar, cuci muka. Nah sekarang kita buka lahan-lahan baru. Begitu. Lu jangan pusing mikirin Eropa yang mau jadi Islam, mau jadi apa. Salah mereka sendiri. Mereka nggak mau dibaptis Roh Kudus. Mereka nggak mau dibaptis Islam. Lu coba cek orang Eropa, mana ada yang mau dibaptis Islam? Nggak ada yang bayar perpuluhan, ya mati lah kan gitu. Jadi itu makanya saya bilang yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian itu udah omongan. Enggak, pendapat lu gereja dijual itu kan menurut lu gimana kalau ada gereja dijual di sana? Masalahnya apa kira-kira menurut sebagian lu? Lari ateis, sebagian lari ke karismatik. Jadi nggak total semua ke ateis ya. Kalau lari ke ateis, lu lihat konser-konser raksasa di Amerika. Itu orang karismatik semua. Itu di Amerika, di Eropa ada Hillsong dari Australia itu raksasa. Maksud lu daripada ke gereja mending konser musik gitu ya? Bukan konser musik, artinya gaya ibadahnya daripada himne dirubah menjadi musik-musik pop gitu loh. Kalau musik pop kan begitu. Iya, konser juga namanya kan. Gaya ibadahnya kan himne dia. Oh do 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 do. Jangan nyanyi pakai piano. Pakai organ tunggal dia. Tapi konsepnya dirubah menjadi gaya pop dan ada jazz, ada rock, jadi pakai band. Nah, terus gaya ibadahnya juga nggak tergantung sama gedung, nggak bisa bangun gereja, nggak masalah. Yang penting kan gereja itu kan orangnya, bro. Bukan masalah lu bangun ukir gereja juga kalau berlonte semua jemaatnya ngapain? Makanya gereja itu bukan gedungnya. Salahnya orang-orang Protestan ini kalau nggak ada gedung mereka nggak mau ibadah, itulah orang gilanya mereka, tololnya mereka. Waduh. Orang-orang Protestan kalau nggak ada berbentuk gereja runcing, ada salib di atas, mereka nggak mau ibadah. Tapi orang karismatik nggak penting, yang penting orangnya ngumpul 2 juta di stadion jadi ibadah. Itu konsep-konsep busuk itu yang harus dihancurkan dari gereja. Kalau nggak ada gedung, kalau nggak runcing, dibikin runcing juga kapasitasnya 200 orang kan orang sinting namanya. Orang tuh yang penting ngumpul sebanyak-banyaknya. Nggak muat gereja, mainkan stadion. Ini enggak. Sumber dana karismatik dari mana? Dari daratan Eropa, negara mana Kak? Apanya? Sumber dana karismatik. Sumber dana karismatiknya dari Roh Kudus. Kalau dia pintar, dia bisa mengolah uang. Dia bisa. Ya Roh Kudus kan nggak bisa bawa duit. Maksud saya itu dari mana, negara mana?
dari Apa? emas Papua, dari tambang-tambang itu kan nanti kan pendananya itu kan nanti kan siapa yang pintar. Nah, kecerdasan itu gereja yang paling cerdas kan gereja karismatik. Makanya Nggak ada mereka hubungannya dengan Jerman sama Belanda, nggak? gini ya, gue bilang sama lu, ini masalah teknik dagang. Sekarang sebenarnya lo mau buka gereja, mau bangun gedung, apa ngumpulin orang? Ya dua-duanya lah, Kak. Salah besar. Gereja Katolik di Protestan, mereka kalau nggak ada gedung nggak mau ibadah. Itu prinsip mereka. Coba HKBP, ada nggak gereja HKBP yang kebaktiannya di hotel? Nggak ada. Tiberias Nggak gede ada gerejanya. gereja. Tiberias apa Kak? Itu bukan Tiberias HKBP, Oh. itu karismatik. Itulah ketololan dan ketololan di atas segala tolol yang dianut mereka. Mereka nggak mau ibadah kalau nggak ada gedung yang runcing-runcing itu loh. Sementara Kalau- karismatik jauh 1000 kali lebih cerdas dari Protestan. Kenapa? Dilihat Kalau ini orang Kak, katedral milik siapa? Dengerin dulu. Hah? Katedral milik siapa? Katolik coba lo. Katedral lo masuk ke dalamnya. Itu kapasitasnya berapa? 150 apa 200? 150 itu. 150 orang. Bukannya gede yang Apa ada di guna? Monas itu, gede tuh. Iya, lo masuk aja ke dalam, lo tonton itu kalau nggak 200, 150. Oh iya. Terus lanjut. Sementara kalau karismatik nggak butuh gedung-gedung berukiran cantik lah, bersalib-salib ria lah, nggak seperti itu. Makanya ada lagunya, gereja bukanlah Jangan nyanyi. Diam dulu lo kontol, dari gue nyanyi dikit lo. Jangan ngomong gitu. Ini ya, tuh ini di. Lagi live Kak, lagi Ini live Kak. sekarang Ini gue nggak nyanyi so- dikit, lo ya jangan inilah gara-gara matikan omongan si dulu. Duga inilah. Aduh, lu gak kacau nih Sabar, mulutnya sabar. nih. Gue Sabar, ada Pak Jul, ada. Serahkan ke Amir. Dikit, lo jangan Sabar. langsung ngamuk. Itu nggak bakal kena copyright. Lo orang lagi nyanyi. Ini kan nyanyi Di sini tuh menjelaskan. jamaah ya, majelis terhormat di sini. Bicaramu seperti anak pasar gitu ya. Bukan seperti itu. Iya, Gua tarik jadi ucapanmu bikin tuh, pokok tarik itu ucapanmu. jahat. Tarik ucapanmu. Bukan Bahasamu itu bahasa nggak sopan di sini. Di sini ada jenderal, di sini ada Bukan. ketua paradin. Iya, Di sini itu ada kan dokter, menurut orang-orang kamu, yang itu bermartabat. Keluarin Iya, aja, itu nggak kan ada hujan menurut nggak ada Anda. angin Tapi kok kalau ngomong. Hormati dirimu Keluarin kamu aja, sendiri. tarik aja, Kik. Dengerin ya. Ya udah. Tarik dulu ucapanmu. Itulah Tarik Amerika. dulu ucapanmu. Jorok kayak begitu. Apa bedanya you dengan preman sama Gini germo? Kak, lu dengerin gua Kak, lu tarik ucapanmu minta maaf, lanjut lah. Di sini majelis terhormat lo ya di sini. Oke, lanjut. Iya, dengerin. Oke. Kalau saya nyanyi sedikit, kamu lang jangan Tarik pikirin ucapanmu langsung yang kopi. berbahasa kayak begitu itu lo. Oke, sorry. Ya udah, sorry udah. Sekali lagi saya ngomong sama kamu ya. Saya bilang sama kamu ya. Kalau orang lagi menjelaskan, kamu jangan ngomongin copyright. Itulah namanya kamu hamba uang. Kita Ya lagi udah, lanjut, ngomongin udah, Tuhan, ngomongin lanjut. copyright apa nih sebenarnya? Lo sebenarnya di sini mau nyari duit apa mau nyebarin Tuhan? Lanjut. Gak usah dikoreksi itu, lanjut. Saya kan menyanyikan dalam konteks berdakwah. Orang lagi berdakwah lo ngomongin copyright, berarti lo penyembah uang. Setiap gue nyanyi dikit copyright apaan sih lo? Lo mau nyari duit apa mau bisnis? Udah lo di sini? konsentrasi kepada itu tadi gereja-gereja yang di Inggris, Kalau di lo Jerman ngomongin itu Tuhan, konsentrasi ke orang situ. yang dikit itu jangan lo ngomongin duit. Ini bukan bisnis di sini. Udah, saya nggak mau berdebat ya. copyright Konsentrasi terhadap takut. acara yang sudah Kalaupun kita lo bangun takut tadi, kehilangan, yaitu itu menanggapi bukti bahwa pendeta kamu takut kehilangan duit. Beni Solihin. Tanggapi itu. Oke, lanjut. Tapi tolong sekali lagi kalau saya nyanyi jangan lo ngomong copyright. Boleh lo ngomong tapi setidaknya lo denger. Kamu kok ngatur di sini sih? Baru Tapi nggak boleh. Copyright apa? Memang nggak boleh nyanyi sini Kak. Kalau dengerin gua di sini nggak boleh nyanyi. Aturannya di JCC nggak boleh nyanyi kalau lagi live. Gua Aturannya kan itu. bernyanyi ini dalam konteks menjelaskan, bukan nyanyi konser. Tapi di sini memang aturannya nggak boleh Gua nyanyi kalau lagi live, aturannya. Gua cuma gitu, Kak. mencontohkan satu bentuk nyanyian, bukan sedang bernyanyi. Lu jangan mikirin lo ke duit, takut lo nggak dimonetisasi, lo nggak makan. Ya udah, kalau kamu takut tidak amat bisa sih diatur jadi di sini, kalau kamu tidak bisa diatur di sini, kami juga Bukan masalah nggak bisa nggak kecewa diatur, kok kamu saya nggak ada di kasih sini loh. Masukan buat kamu di sini. Masuk kamu nggak saya Saya terima. kan sedang Masuk kamu nggak bisa saya terima. Ya udah kalau nggak. Jadi Makanya saya kamu kasih di sini tahu jelaskan masukan sesuai Anda. dengan Orang video yang kami reaksi, yaitu tentang sepinya gereja yang ada di Eropa. Ya itu Nah, itu kamu tanggapi di situ. Makanya saya bilang Ya, itu lanjut. penyebab utamanya, karena mikirnya duit. Orang mau nyanyi sedang berdakwah, copyright itu alasan utamanya. Udah Nggak usah diulang cukup. lagi tuh, udah cukup. Alasan utamanya duit.
Udah nggak usah diulang lagi tuh, Jadi udah cukup. alasan Udah. utamanya duit seperti kamu di sini. Langsung ke topik, Orang woi, yang langsung mau ke topik ya. nyanyi Lu dengerin itu gua, kan woi. berarti lu mikirin duit di sini. Lu dengerin gua, langsung ke Lu undang topik. orang di sini mau Langsung ke Ya. topik. Mungkin ini Ustadz Tunggul bisa menanggapi. Gini Ustadz, saya kasih prolognya dulu. Ada pendeta namanya Beni Solihin. Itu tadi berbicara mengenai nanti sepinya gereja di Eropa. Mulai dari Jerman itu gereja udah mulai pada kosong, jemaatnya udah pada percaya ke dukun. Di Inggris ya yang sisa 2% penduduk Inggris ke gereja. 2040 Inggris gereja akan punah. Di Belanda juga sama, 2040 akan punah. Di Prancis ateis meningkat menjadi 31%, khususnya kaum muda. Di sana tanah kelahiran John Calvin, pendiri pondam Protestan, jemaahnya sisa 3%. Kira-kira begitu Ustaz Unggul, silakan. Ya kalau fenomena ini kita ketahui bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa tuh mengucap salam, mohon maaf karena emosi tadi. Ikhwan Villa di live chat dan juga Ikhwan Villa di room ya. Fenomena ini memang sudah lama. Dari zaman tahun 90, 2000 tuh sudah mulai tampak ya. Orang meninggalkan Bible dan meninggalkan gereja. Lalu ada 3 jalan yang diambil oleh generasi muda lah katakan di Amerika, Eropa, Australia, dan New Zealand. Yang pertama mereka menjadi ateis, yang kedua menjadi agnostik, yang ketiga karena dakwah Islam sudah sampai, ada beberapa yang memeluk agama Islam dan ini makin bertambah terus. Kenapa hal ini terjadi? Ya dikarenakan orang sudah bisa membaca ya. Kalau dulu doktrinnya hanya dari gereja, kemudian umat tidak bisa memiliki akses untuk mempelajari. Zaman sekarang semua orang bisa, mau belajar Islam, belajar Kristen, belajar Hindu, belajar Buddha dan sebagainya. Jadi orang makin mengerti betapa di dalam kekristenan muncullah Bart Ehrman, muncullah The Five Gospels, dan semua buku-buku Paganism in Christianity. Hal-hal itu membuka pola pikir mereka tentang keterbukaan. Jadi mereka, ini saya tidak pernah tinggal di Amerika, tapi beberapa tahun di Eropa, berputar beberapa negara, yang paling lama di Australia. Kalau di Australia itu yang terjadi adalah orang pergi ke gereja 3 kali dalam hidupnya. Yang pertama ketika dilahirkan untuk dibaptis, itu pun juga cuma tradisi saja dari orang tuanya. Bayinya nggak mau itu, tapi dibawa oleh orang tuanya. Yang kedua ketika menikah di gereja, meminta pembaptisan, pemberkatan pernikahan, itu pun juga karena mertuanya yang minta begitu ya. Yang ketiga terakhir ketika dia mati ya, dibacakan sakramen atau doa-doa di dalam gereja sebelum peti matinya dibawa ke kuburan. Itulah pemionya seperti itu. Mereka yang beragama Kristen pun di Australia ke gereja seumur hidupnya hanya 3, ketika lahir dibaptis, ketika menikah, dan ketika meninggal. Nah kalau fenomenanya di Indonesia ini yang berat ya. Karena Vatikan, Eropa, Amerika, mereka dananya bergunung-gunung, tetapi sudah ditinggalkan umatnya. Nah, jadi dilarikanlah ke negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Makanya jangan heran kalau pergerakan mereka itu dananya sangat besar. Disinilah perjuangan Ikhwan Villa, mujahid-mujahidah ya, membentengi umat. Dari ketidaktahuan harus menjadi lebih pandai dari kita semua generasi muda ya, punya akses yang di tangan, dunia itu dalam genggaman. Kemudian fenomena masjid, gereja dibeli oleh Islam menjadi masjid. Saya rasa orang Kristen di sana yang menjual gereja bersyukur ya, ketimbang dibeli kemudian menjadi diskotik, menjadi kasino, menjadi tempat PSK. Apapun ceritanya masih baiklah, tempat yang dulu mereka jadikan tempat ibadah
dijadikan pula tempat ibadah oleh umat muslim. Mereka lebih senang menjualnya kepada umat muslim. Fenomena ini juga perlu menjadi perhatian Bang Handi, bahwa mereka lebih senang yang membeli orang muslim karena dihormati tempat yang dulu mereka berkati, bukan menjadi tempat maksiat, judi, minum, dan PSK. Gitu Bang Handi, standby lagi. Oke, terima kasih Ustadz Unggul ya. Itulah tadi ya. Ini kami mereaksi ini, kami berbicara begini, ada landasannya, ada datanya berdasarkan pendapat daripada pendeta Beni Solihin. Nah kalau di luar sana, kira-kira nggak sependapat, jangan salahkan kami. Cari orangnya Beni Solihin itu, tanya dia, dari mana dia mendapat informasi. Dari mana dia mendapat, kok bisa meramalkan, kok bisa memprediksi gereja di Eropa itu akan sepi. Tapi faktanya adalah berdasarkan laporan-laporan dari tim survei saudara-saudara kami muslim yang ada di daratan Eropa, ya memang di sana udah banyak gereja yang kebeli, berubah menjadi masjid. Dan tiap hari ada juga yang syahadat di sana begitu. Tapi kami tidak menganggap bahwa sekian persen ya yang sudah tidak mau ke gereja, sekian persen menjadi seorang muslim atau bersyahadat. Enggak, kami belum survei itu gitu loh. Untuk itu ya teman-teman di luar sana ya jangan kepanasan gitu loh, terima nasib. Nah bagaimana nanti perkembangannya di Indonesia, ya kita lihat saja nanti. Habis ini kita bahas apakah dan bagaimanakah perkembangan populasi Kristen di Indonesia. Ya nanti baru-baru survei bagaimana Jawa Barat dan seterusnya ya. Ya kita lihat saja nanti. Yang penting kita tanggapi dulu pendeta Beni Solihin yang begitu amat banyak memukul para debator-debator Kristen yang ada di Republik ini. Lu gak pertama mendengarkan ini shock bener, emosi dia. Belum lagi yang lain. Kami undang ya kepada siapapun di luar sana yang mempunyai korelasi atau mempunyai relasi dengan Beni Solihin, segera tanya dia, reaksi kembali. Dari mana dia dapat data itu? Ini memukul kalian semua yang setelah setengah mati siang malam 24 jam, ada yang menghina secara terang-terangan, ada yang halus menghinanya, ada yang monolog terang-terangan begitu. Tapi semakin Anda menghina Islam, semakin Anda menghina ajaran kami, semakin habis populasi Anda. Mulai dari Eropa sampai masuk kawasan Asia. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda semua. Berpikir dua kali untuk menghina Islam. Itu dari saya, silakan yang lain. Kalau enggak diputar videonya lagi. Bagaimana Pak Jul? Diputar lagi Pak Jul? Oke. Tapi saya nggak peduli dengan faktor eksternal deh. Terlalu rumit, terlalu panjang. Saya ingin ambil faktor internal. Itu pun dua saja. Sebagai otokritik kita gereja orang-orang Kristen. Yang pertama saudara, apa sebabnya kekristenan di dunia Eropa itu menurun? Ini adalah dampak pemikir-pemikiran atau dampak pemikiran teolog-teolog liberal. Saudara, dengan pemikiran yang tajam, logika yang tinggi, analisis-analisis Alkitab yang luar biasa jelimetnya. Tetapi mereka bisa terangkan dengan nalar yang luar biasa dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang begitu nyata. Para teolog-teolog ini menolak Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab sebagai satu-satunya standar tertinggi hidup manusia yang diberikan Tuhan. Dengan logika yang tajam mereka menolak keilahian Yesus. Dan bisa membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Dan mereka berkata tidak pernah benar bahwa Yesus Allah. Dan dengan kepandaiannya merasa berhak untuk menghakimi Allah dan firman-Nya. Sepertinya informasinya sudah habis ini Mas Andi. Tentang gereja-gereja yang di Eropa. Bagaimana Mas Andi? Ya. Gak bisa saya tanggapi ini kok. Ya, kalau silakan. Boleh memberi komentar sedikit. Boleh Ustaz Unggul dulu, silakan Ustaz. Baik,
itu yang tadi namanya pendeta Dedi Solihin. Beni Solihin. Beni Solihin, oke. Yang dia bilang itu menyebutkan, kalau tidak salah dengar, mohon dikoreksinya Bang Handi. Tadi pendeta itu bilang karena adanya upaya-upaya kaum liberal yang tidak lagi mempercayai Alkitab. Gitu ya kurang lebih ya? Kurang lebih seperti itu. Baik. Di Islam pun juga kita mengalami ya, ada kaum liberal yang mengutak-ngatik Al-Quran, mengutak-ngatik hadis. Tetapi hadis yang sahih saja itu tidak terpatahkan, apalagi Al-Quran yang kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Al-Quran dengan gagahnya di awal-awal setelah Al-Fatihah di ayat kedua, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu kan tantangan itu. Kamu nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, ini loh jaminannya gitu kan. Terus di surat An-Nisa dikatakan sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah maka tentu akan kalian dapati banyak kontradiksi di dalamnya, pertentangan, perselisihan. Nah, ternyata tidak ada, itu tantangan. Nah, jadi Al-Quran itu lolos uji, mau diuji dengan cara sains boleh, mau diuji dengan sastra boleh, dengan sejarah boleh, dengan apapun silahkan. Itu silahkan diuji, malah ditantang Al-Quran itu. Al-Quran menantang untuk ujilah saya, ujilah saya, ujilah saya. Tetapi ketika ini bukan kaum liberal ya, sarjana-sarjana teologi ya, ahli-ahli sejarah dari kekristenan, mereka meneliti sejarah, gugur. Ternyata dibuat Markus 30 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Yohanes 90 tahun diangkat ke langit. Jadi ketika Yesus berkata, segala firman-Mu, dia berbicara kepada Bapaknya, telah aku sampaikan kepada mereka. Kan bukan Gospel Matius, Markus, dan Lukas. Itu. Jadi secara sejarah mereka gugur, secara ayat per ayat banyak ribuan kontradiksi, kemudian juga mereka sarjana-sarjana teologi meneliti dengan ketelitian, mereka pencari-pencari kebenaran. Cuma sayangnya dakwah Islam belum sampai ke telinga mereka, sehingga tadinya mereka percaya kepada Bible, ditinggalkannya Bible, seperti yang saya bilang tadi, ditinggalkannya gereja. Jadi bukan hanya kaum liberal, yang paling penting sekali seperti di bukunya Profesor Tatang Sutarman halaman 72,5, ada seorang paus namanya Paus Benedik ke-16. Beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai paus, kan bukan kaleng-kaleng ini jabatan, pemimpin tertinggi Katolik, setelah mengetahui bahwa amanat agung adalah ayat-ayat tambahan, sisipan, tidak ditemukan di manuskrip-manuskrip tertua, yaitu tambahan dari Roma demi menyebarkan Kristen. Padahal Yesus sendiri berkata, tidaklah aku diutus kecuali untuk domba-domba Israel yang tersesat. Tiba-tiba kabarkanlah Injil ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh umat muridku. Tidak ada itu, amanat agung itu ayat-ayat tambahan dari Roma. Apa mau dibilang Paus Benedik ke-16 orang liberal? Kan bukan. Jadi pendeta tadi salah kalau dia hanya mengambil dari situ. Betul, orang liberal juga menguji Bible, tetapi sarjana-sarjana, ahli-ahli sejarah, bahkan seorang paus juga mendapati terdapatnya kehancuran, kebobrokan dari Bible itu sendiri. Gitu Bang Andi tambahannya, mohon maaf kepanjangan, standby. Iya. Kalau boleh saya menanggapi terakhir Pak Julia. Tadi Pak Beni atau Pendeta Beni Solihin, kenapa sih ada pergeseran itu dari kaum liberal? Ya itu memang fakta. Yang paling tadi agak sedikit sombong
yang agak sedikit arogan oleh pendeta Beni Solihin yang begitu bersemangat mengatakan bahwa Bible itu adalah standar paling tertinggi dalam kehidupan manusia. Jadi kalau saya boleh menanggapi dengan bijak, ya ini pendapat argumentasi yang sangat berlebihan. Kenapa? Di dalam Bible itu belum ada satupun negara, mulai dari negara yang mau berkembang sampai negara maju, belum ada satupun negara, termasuk di Eropa, yang bisa mengambil Bible sebagai landasan negara itu sendiri. Gak ada. Alhamdulillah Islam itu banyak, termasuk Indonesia, undang-undangnya, aturannya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini fakta. Kenapa tadi ini cenderung agak lebay, kebablasan dalam berargumentasi, karena tidak ada keseimbangan antara data dan fakta, tidak ada keseimbangan antara akal sehat dan doktrin. Tidak ada keseimbangan antara iman dan akal sehat. Kenapa saya mengatakan demikian? Kita bisa cek Bible bagaimana sepak terjang Yesus waktu hidup, dia hanya mengajar 3 tahun setengah. Yesus berkata di akhir penghujung dia pergi, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Artinya apa, Pak Beni Solihin kalau yang terhormat kalau mendengarkan ini, ajaran Yesus yang 3 tahun setengah itu jauh dari cukup untuk bisa mengayomi, untuk bisa menjadi dasar, untuk bisa menjadi pijakan kehidupan manusia di zaman modern ini. Alhamdulillah dengan datanya Al-Quran cukup lengkap. Apa kira-kira kehidupan di muka bumi ini di luar dari jangkauan Al-Quran dan hadis? Apa? Aturan-aturan perdagangan diatur dengan baik di ajaran Islam. Aturan-aturan pernikahan, aturan-aturan mengenai pajak, memajak, aturan mengenai kehidupan sosial, hablum minan nas, hablum minallah, lengkap di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana dengan Bible? Bible tidak bisa merangkum, menjangkau semua lini kehidupan manusia di muka bumi. Tidak bisa. Bagaimana kalau Bible menjadi dasar patokan berpijak hidup di muka bumi? Apa yang harus kita ambil di sana kalau kita ingin menikah? Apa yang kita harus ambil di sana kalau kita ingin beribadah? Apa yang kita ambil di Bible kalau kita ingin berdagang? Apa yang harus kita ambil di Bible apabila negara ini terancam dari penjajah? Dan seterusnya dan terusnya. Apa yang harus diambil di Bible untuk apa meningkatkan perekonomian, kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa yang harus diambil di Bible kalau ingin menegakkan hukum? Apakah harus dengan hukum kasih-kasihilah musuhmu? No way. Apa yang harus kita ambil di Bible kalau kita mau hidup damai di Republik ini? Alhamdulillah dengan datangnya Al-Quran dan hadis, dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semua lini kehidupan, semua sendi kehidupan ada Islam di sana. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi teman-teman Kristen di luar sana, janganlah berbicara kalau argumentasi Anda itu tidak ada dasarnya. Berhentilah bermimpi di siang hari, bangunlah dari tidur mimpimu bahwa di dalam Bible tidak lengkap. Terutama dengan konsep ketuhanan sampai detik ini juga belum clear and clear. Bagaimana dengan yang lain, syariat-syariat? Tidak akan Anda jumpai di sana seperti yang saya kemukakan tadi, beberapa kategori dalam sendi kehidupan manusia. Tidak lengkap. Saya serahkan kepada Ustadz Tahta, Ustadz saya di sini. Al-Quran dan hadis itu kira-kira ada enggak yang tidak bisa menjawab permasalahan yang peradaban manusia di zaman sekarang? Kira-kira ada enggak sendi-sendi kehidupan di luar dari jangkauan Islam? Yang bisa ada Islam di sana menjadi penengah agar manusia ini benar-benar menjadi manusia yang berilmu, berakal, bertakwa kepada Sang Pencipta. Silakan Ustadz Tata atau Ustadz Unggul. Bisa diselesaikan, silakan. Iya. Jadi gini, Al-Quran itu dan hadis ya, itu
termasuk nabi yang terlahir, kitabnya juga terlahir. Karena itu kitab yang terlahir, maka ini berlaku sampai hari kiamat. Bahkan walaupun coba di zamannya Rasulullah seperti apa zamannya, sampai sekarang yang modern kayak gini tetap berlaku. Karena memang Al-Quran itu sampai akhir zaman itu masih terus diulas terus. Makanya siapa yang meneruskan? Yaitu ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Sehingga selagi belum kiamat terus ada permasalahan apapun, ada sumbernya dalam Quran hadis jawabannya. Gitu. Padahal kalau kita secara logika ya, begitu jauh jaraknya dari zamannya Rasulullah sampai sekarang. Tapi tetap aja ketika ada permasalahan, ulama bisa mencari dalil itu dalam Quran dan hadis itu. Ini luar biasanya kitab yang dimiliki oleh umat Islam. Ya makanya bahkan ulama itu sampai dari hebatnya mengatakan begini. Dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat akan ada permasalahan 800. Ya, dan ini setiap tahunnya selalu dipecahkan. Nah, kalau sudah 800 ini sudah selesai, kiamat. Nah, sekarang ini diteliti udah perkiraan 500 permasalahan. Ya, 500 terus tinggal 300 berarti. Nah, yang lebih hebat lagi justru ulama Indonesia yang menemukan 200 di sekarang ini, yaitu Gus Baha. Jadi permasalahan tentang fikih beliau itu menemukan 200. Sehingga ibaratkan sekarang tinggal 100 gitu. Itu hebatnya kitab kita. Permasalahan yang baru, larinya hukum ini kemana? Mulai dari pulsa nyasar, bagaimana hukumnya pulsa nyasar? Nah, padahal kan masa ada pulsa dulu zamannya Rasulullah. Tapi bisa kita pecahkan itu dengan cara Quran, hadis, kalau nggak ada kias atau ijma. Oh, dikiaskan kayak gini, ini dalil ini. Nah, akhirnya apa? Itu makanya kita harus bersyukur ada pesantren itu. Pesantren-pesantren itu Batsul Masail itu setiap hari itu. Belum lagi ustadz-ustadznya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana Al-Quran dan hadis, apakah semua ada dalilnya dalam Islam? Ada, sampai hari kiamat ada. Andai kan ada permasalahan baru, ada hukumnya langsung. Karena kita itu tidak diam. Ya kalau kita di kota-kota ya yang kerja-kerja, tidak mikir kayak gitu. Tapi tenang, kita tenang, tetap di pesantren itu dibahas kayak gitu itu setiap hari itu. Ada lagi nanti Batsul Masail Kubro gitu. Berarti bukan seperti santri-santri udah. Bagian senior-senior yang berkumpul. Sehingga permasalahan itu mudah dipecahkan. Gitu. Silakan yang lain, Bang Andi. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Ustadzku yang lain, Ustadz Unggul, Pak Yunus, Dr. Rusema. Sudah cukup banyak, ya. Biar gurunda-gurundaku yang lain, senior-seniorku yang lain, Ikhwan Villa yang lain, saya menyimak, menerima ilmu dari yang lain. Silakan Bang Andi. Oke, terima kasih. Habis ini teman-teman kita akan mengedukasi bersoal jawab dengan Ibu Momoy Maimunah yang masih sulit menentukan pilihan. Apakah dia stay di Sasi Jehovah, apakah dia akan ke Islam. Tapi di sini nanti edukasinya tidak ada paksaan. Edukasi oleh ustadz-ustadz yang ada di sini, tanya jawab. Ibu Momoy dan teman-teman Kristen bisa bertanya bebas tentang keislaman. Kira-kira begitu ya. Silakan Jenderal. Silakan Jenderal. Baik, terima kasih Bang Andi. Jadi terkait dengan reaction video pada malam hari ini, saya juga
menyarankan, mengimbau untuk para umat-umat Islam khususnya juga harus berbenah terkait dengan perkembangan teknologi informasi, terkait dengan perkembangan yang terkait dengan sains. Ini umat Islam harus siap memberikan jawaban-jawaban sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran, serta mengikuti perkembangan daripada sains itu sendiri. Saya yakin, aku yakin terhadap apa yang kebenaran di dalam Al-Quran, sehingga khususnya para ulama-ulama kita juga harus berbenah dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan datang terkait dengan sains itu sendiri. Saya kira itu saja Bang Andi, saya memberi sedikit saran saja. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih. Dokter Usema ada yang mau disampaikan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyikapi video reaksi terhadap Pendeta Beni ya, yang mengangkat terlalu tinggi Bibelnya, artinya sesuatu yang mengangkat itu sudah terbukti bahwa dia lemah. Karena barang yang sudah tinggi tidak perlu kita angkat. Itu satu. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Jenderal bahwa bagaimana memanfaatkan IT ini, jangan kita kalah dalam memanfaatkan ini dalam berdakwah, dalam bersilaturahmi, dan menyampaikan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Islam. Kita tahu bahwa Islam itu mengurus mulai dari saat orang nikah, kemudian dalam kandungan, orang lahir, menuntut ilmu, sampai seterusnya, sampai orang mati pun. Al-Quran dan hadis ada tuntunannya. Sehingga apa? Tidak ada satu manusia yang kita tidak muliakan. Itulah indahnya Islam. Dia memuliakan manusia mulai dari dalam kandungan sampai dia mati pun. Islam memuliakan. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah ada suatu jasad Yahudi, Rasulullah singgah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau singgah? Bukankah dia mayat orang Yahudi? Saya menghargai karena dia manusia. Itu indahnya Islam. Bahwa lengkap akhlaknya, hukum-hukumnya, dan segala aturan-aturan di dalamnya. Sehingga keliru kalau mengangkat suatu agama dan belum membandingkan agama yang lain. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam, seperti yang disampaikan para guru-guruku, mampu menjawab tantangan apapun ke depan. Tantangan apapun ke depan, insya Allah Al-Quran dan Sunnah, Qiyas dan para ijma ulama mampu menjawab tantangan yang ada. Sehingga kita semua mari sama-sama untuk belajar memanfaatkan teknologi yang ada dan kita bersatu. Saudara-saudaraku semua yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda-beda, kajilah Islam berdasarkan keilmuan saudara. Sehingga kita mampu menjawab semua apapun persoalan yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan ini. Gitu Bung Handi. Terima kasih dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir untuk Ustadz Bonar Marasi. Tafadhol. Iya, makasih Bang Adi. Belum Ustadz, cuman belajar aja gitu ya. Jadi yang pertama tentang definisi Kristen ya. Kristen itu kan sebenarnya pengikut Kristus, pengikut Yesus gitu. Tetapi maknanya itu sekarang berarti Kristen Trinitarian. Kristen itu adalah Kristen Trinitarian. Sehingga kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa Kristen itu semakin berkurang, itu berarti bahwa ada denom-denom lain yang mulai berkembang ya, seperti misalnya teman-teman
SSY, ya, lalu kemudian teman-teman Unitaria, teman-teman yang sejatinya udah memahami bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Yahweh saja, yang oleh Yesus itu disebut sebagai Bapa gitu. Jadi teman-teman yang disebut sebagai bidat oleh Trinitarian itu justru semakin berkembang. Nah, sehingga kemudian pertanyaannya begini, mengapa kok justru bidat-bidat ini, mohon maaf kepada teman-teman Kristen yang lain ya, tetapi memang statusnya kan disebut sebagai bidat. Mengapa justru kalian itu berkembang? Satu seperti SSY ya, ini tipe orang pembelajar Bible beneran ya, sehingga kemudian contoh bagus adalah Bu Indri ya, yang dari denom seperti Bang Luga itu kemudian kembali kepada SSY gitu, dan kemudian terakhir kembali ke Yesus gitu. Itu juga saya kira bagus ya, kembali ke Yesus maksudnya kembali ke Nabi Isa dan kemudian memilih Islam sebagai jalan jalan kebenaran. Artinya apa? Artinya memang teman-teman Kristen yang Trinitarian yang kemudian kalau dia pahami tentang ketuhanan itu sedikit mengganggu pikirannya, sehingga ada kecenderungan dia pindah ke denom lain tetapi kemudian menjadi bidat, atau dia seperti Bu Indri gitu, yang kemudian memang meneguhkan hati dan pikirannya melalui kerendahan hatinya untuk kembali ke ajaran la ilaha illallah gitu. Itu satu. Yang kedua, selain ke denom lain, teman-teman Trinitarian ini juga banyak pindah ke agnostik ya. Dia percaya bahwa ada Tuhan, tetapi dia tidak percaya Trinitas dan dia tidak mau agama lain gitu. Mungkin karena memang Islam itu belum sampai ke sana. Ada beberapa kabar bahwa agnostik ini pergi dulu keluar dari Amerika atau keluar dari Eropa, lalu kemudian memahami bahwa ternyata ada agama tauhid gitu, ada agama yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad yang mengabarkan tentang Nabi Isa. Gitu. Saya kira ini belajar tipe orang yang suka merendahkan hatinya sedemikian rupa sehingga kemudian dia bisa memahami apa sih yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Lalu kemudian yang ketiga, kalau kita baca di kekristenan ada istilah begini ya, bahwa itu hanya karena iman saja gitu. Nah, bagi beberapa orang yang suka berpikir kritis ya, kalau sekedar beriman lalu kemudian saya pasti masuk surga, maka saya di dunia ini untuk apa? Saya tidak wajib berbuat baik, lalu saya ini untuk apa gitu? Keselamatan hanya melalui mengimani bahwa Tuhan telah mati untuk dia, itu saya kira itu cukup mengganggu akal sehat gitu. Cukup mengganggu akal sehat, lalu kemudian dia pindah ke agama agnostik. Atau dia justru sejatinya sudah seperti Islam gitu. Jadi dia berlomba-lomba untuk berbuat baik gitu. Berlomba-lomba untuk semakin lebih baik dari hari ke hari. Dia tidak percaya dengan penebusan dosa itu. Cuman karena dia belum paham tentang apa yang disampaikan Yesus, bahwa yang utama itu adalah la ilaha illallah dulu. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Lalu kemudian harus berbuat baik. Nah, mudah-mudahan nanti ya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang suka belajar, orang-orang itu semuanya dapat hidayah, dan kemudian ada kabar yang semakin bagus karena memang teknologi kita, teknologi informasi dunia itu semakin kecil gitu, dunia semakin kecil sehingga kemudian kontak antar budaya, kontak antar agama itu semakin intensif gitu, sehingga kemudian dia bisa mendapatkan jalan yang lurus selama masa hidupnya. Saya kira gitu Bang, makasih Bang. Terima kasih Pak Bonar Marasi. Cukup kira-kira ya untuk statement kita semua pada hari ini. Bagaimana mereaksi satu video yang begitu menggetarkan, yang begitu memompa semangat, yang begitu mencengangkan dan membuat emosi. Para teman-teman sebelah terutama Luka Tambunan sangat emosi bahwa kok bisa ya ada pendeta yang namanya pendeta Beni
Solihin berstatement bahwa gereja di daratan Eropa akan punah, terutama di kawasan yang tadi atau negara yang disebutkan itu pada tahun 2040 gitu ya. Jerman sudah ke masalah dukun, Belanda 2040 punah, dan beberapa negara yang lain. Bagaimana dengan Indonesia? Kita akan nanti membahasnya di lain kesempatan.